Hello again everybody, welcome back again di Bitcoin Update. Selamat tahun baru 2024. Semoga tahun ini menjadi tahun yang penuh berkat buat teman-teman, diberkati dengan kesehatan, diberkati dengan kelancaran rezeki yang banyak, dan juga kelancaran usaha maupun pekerjaannya. Dan tentu yang paling penting adalah pertumbuhan portofolio yang lebih signifikan lagi. Nah teman-teman, video Bitcoin ini bakal menjadi video yang spesial karena ini adalah the first video update yang saya lakukan pada 1 Januari 2024, atau lebih tepatnya pada tahun 2024. Nah teman-teman, 3 harian lalu kita udah ngelakuin live streaming, seru banget ya. Kita ada banyak sekali ngebahas di sana tentang altcoins, kita ada ngebahas tentang area akumulasi dan lain sebagainya. Ya mudah-mudahan teman-teman bisa enjoy ya, dan terus support YouTube channel ini supaya tetap bertumbuh dan kita bisa terus-terusan istilahnya memberikan update kepada teman-teman sekalian, serta kedepannya ya mungkin akan lebih banyak lagi live streamingnya. Alright, and teman-teman, di video ini kita bakal ngebahas tentang peluang di sepanjang tahun 2024. Kemudian saya bakal sharing sedikit nih tentang kondisi saya di sepanjang 2022 dan 2023, serta bagaimana saya memandang 2024. Ya, ini mungkin sebagai referensi aja, karena saya cukup yakin teman-teman ya, saya menyampaikan hal ini ya bukan berarti saya merasa saya paling benar, atau istilahnya metode ataupun strategi yang saya lakukan itu adalah strategi yang tepat. Karena saya cukup yakin setiap orang tuh punya situasi yang berbeda-beda. Jadi saya sharing ini mungkin sebagai referensi aja ya. Jadi bukan untuk teman-teman ikuti secara gamblang, tapi kembali lagi berdasarkan situasi teman-teman. Kalian lihat dari segi portofolio, kalian lihat dari segi research yang kalian lakukan, koin-koin yang kalian yakini bisa bertumbuh dan berkembang di sepanjang 2024. Jadi kita akan coba sampaikan secara objektif, dan saya akan sharing sedikit aja tentang bagaimana pemanfaatan yang saya lakukan. Ya, teman-teman sekalian, before kita ngomongin soal hal itu, saya pengen ajak teman-teman untuk sedikit kilas balik ya, atau flashback ya. 1 Januari 2023 kita ada upload satu video yang menurut saya cukup menarik. Pada saat itu sentimen di pasar masih negatif banget ya. Jadi orang ngelihat di sini melihat bahwa wah nih 2023 masih bisa meneruskan penurunan nih karena candlenya merah ya kan, kemudian bear continuation yang belum close di daily time frame ya, dan masih banyak lagi teman-teman. Bahkan ada yang meyakini bahwa 14K soon ya. Ini sampai saya kasih like sama ini ya, artinya kan dia melakukan prediksi ya. Jadi ya pokoknya kalau orang-orang yang prediksi tuh ya udahlah, kita kasih like aja, kita support dia ya, kira-kira seperti itu. Ada yang bilang 14.664 dan masih banyak lagi teman-teman sekalian. Jadi siapkan dana untuk serok lagi, hajar ya. Itu sebenarnya sepanjang tahun 1 Januari 2023 itu. Ketika kita upload video ini ya, teman-teman bisa lihat ya, 1 Januari 2023 kita upload. Sebenarnya ada sebuah peluang menarik yang kita lihat setelah close candle yearly. Nah, saya sampaikan pada saat itu di tahun tersebut, tanggal 1 Januari, begitu open candle ini kan posisi belum terbentuk apa-apa ya, dalam 1 Januari ini kita belum lihat yang naik ataupun dia belum turun gitu. Masih sideways saja. Berarti kita masih dikasih kesempatan. Gimana kalau kita buy di sini? Ya, boom. And then what do you expect? Mungkin kenaikan ya sampai 20. Ya, lebih kurangnya kita ngomongin nih sebenarnya opportunity yang ada. Kenapa? Karena secara historis kita ngelihat nih pergerakan Bitcoin after close candle dalam keadaan bearish, next year-nya itu sebenarnya close candle dalam keadaan bullish ya. Waktu itu kita cuma expect ini kalau naik 30% gimana gitu kan. Misalnya yang naikkan ini sekali lagi kita ngomong open di sini, yang open di sini dia kenaikan ke 22.000 deh, itu udah kenaikan 35% teman-teman, ke 22.000. Ternyata kita dikasih gift, dikasih hadiah. 31 Desember 2023 closing Bitcoin itu berada di angka $42.430 per Bitcoin. Nah teman-teman, menarik sekali ya. Jadi mungkin sharing sedikit nih biar teman-teman tahu pandangan saya terkait dengan kondisi market ya di sepanjang 2022-2023. Kita nggak pernah bisa nebak dengan pasti. Even di video ini, kalau misalnya teman-teman bilang wah ini timingnya pas ya bikin video ini, kebetulan ternyata bottomnya. Tapi saya tidak pernah mengklaim bahwa guys, saya tepat loh nebak istilahnya ini loh bottomnya Bitcoin, pada saat itu saya beli dan lain sebagainya. Karena menurut saya kita nggak bisa tahu hal tersebut. Ya, kita nggak bisa tahu dengan pasti di manakah titik bottomnya, di manakah titik high-nya. Yang kita bisa lakukan adalah melakukan analisa, melakukan research berdasarkan data-data yang kita punya, berdasarkan informasi yang kita dapatkan dari pergerakan yang lampau. Dan pada saat itu pertimbangan saya adalah ini kalau close candle-nya bearish ya, bearish candle, next year itu biasanya bullish. Walaupun ada buntut-buntut nih kayak begini teman-teman. Jadi ada proses di mana harga turun dulu sebelum akhirnya naik gitu kan.
2014 kita ngelihat bear candle, 2015 kita lihat udah bull candle, 2018 kita lihat bear candle, next year-nya juga bull candle. Nah, history repeat itself guys. Karena setelah kita lihat closing Desember 31 di 2023, closing itu dalam keadaan bullish. Setelah tahun 2022 dia closing dalam keadaan bearish. Kalau teman-teman percaya history repeat itself, again ya, peluang yang saya lihat adalah bagaimana jika kondisi seperti ini kembali terjadi pada tahun 2024. Di mana kita bisa melihat setelah candle closing dalam keadaan bullish, pasca bear candle di sepanjang bear market, maka tahun tersebut akan menjadi tahun yang bullish. 2024 peluangnya sebenarnya kalau saya bisa bilang sih gak terlalu susah lah untuk teman-teman mengidentifikasi ya. Salah satu peluang yang kita lihat adalah Bitcoin akan mengalami halving ya, halving reward, dan itu diperkirakan pada sekitaran April 2024, which is bulan 4 teman-teman. Kalau misalkan berdasarkan history, setelah halving kita ngelihat market cenderung bullish, especially Bitcoin, terutama Bitcoin gitu. Kita bisa lihat dia cenderung bullish. Kemudian mass adoption itu terjadi dalam kondisi yang masif di sepanjang 2022 akhir hingga 2023. Mungkin bermula dari legal tendernya El Salvador, kemudian mulai berlanjut terus-menerus ke depan yang kita ngelihat orang-orang tuh mulai yakin bahwa Bitcoin itu sebenarnya adalah aset yang menarik. Bisa ditransaksikan, bisa digunakan sebagai transaksi dalam tanda kutip, ini para pelaku pasar ya, kayak mungkin ada trader-trader yang memanfaatkan ini secara fluktuasi aja, jadi ya mereka manfaatkan ini untuk transaksi atau trading, kira-kira seperti itu. Tapi ada pun ya para retail investor yang semakin menyadari, dan juga korporat-korporat besar yang meyakini bahwa Bitcoin itu sebenarnya merupakan aset yang bisa dibilang sangat-sangat seksi teman-teman ya. Kalau secara fundamental mungkin kita sudah paham ya, dalam tanda kutip keterbatasan supply ini yang menjadi salah satu daya tarik gitu kan, sehingga tidak ada yang namanya inflasi. Namun secara demand nih, di sisi demand mulai diakui oleh corporate besar, kemudian istilahnya hedge fund besar ya seperti BlackRock, Fidelity dan kawan-kawan itu sudah mulai apply Bitcoin ETF spot. Mereka berarti melihat sebuah peluang yang sebetulnya sangat menarik ya kan, dan semakin meningkatnya demand ini of course akan membuat harga Bitcoin akan semakin naik dan lebih signifikan lagi. Jadi kita percaya 2024 adalah tahun yang bullish ketika setelah halving secara historical data teman-teman. Ya, tadi kita sudah coba untuk sampaikan ya, secara peluang teman-teman bisa lihat nih ya, at least kalau saya boleh sedikit ya teman-teman bilang ya at least terbukti lah ya bahwa setelah candle bearish itu biasanya ada candle bullish di tahun berikutnya, dan di tahun 2023 candle bullishnya menurut saya nggak main-main. Ini recover penurunan di sepanjang 2022. Dan ingat teman-teman, 2023 itu belum dibilang market yang ideal sekali. Kenapa? Suku bunga Fed masih tinggi, kemudian ada beberapa case yang bisa dibilang Fed yang sangat mungkin membuat market khawatir ya, seperti CZ yang tidak melanjutkan sebagai atau menjabat sebagai CEO Binance. Kemudian kita juga ngomongin ada kasus Mt. Gox yang katanya mau melikuidasi aset. Adapun FTX ya di akhir 2022 yang terkena masalah, kemudian asetnya rencananya akan dilikuidasi secara bertahap di sepanjang tahun 2023. Jadi sebenarnya masih banyak bad news yang berkeliaran. Bahkan teman-teman, perang Israel dengan Palestina itu pecah di 2023. Dan Rusia terhadap Ukraina juga di sepanjang 2023 belum finish. Plus, masih ada sentimen negatif dari resesi ekonomi US, teman-teman. Tapi tampaknya market tidak mengindahkan hal tersebut. Market tetap melihat bahwa Bitcoin itu adalah aset yang seksi. Ya, teman-teman, ini menarik sekali. Twitter juga, saya baru bikin itu. Sebetulnya bukan baru bikin ya, baru mulai upload itu sekitar 23 Februari 2023. Ya, kita lihat nih, Bitcoin hash rate at all time high. Ini kan artinya market mulai masuk nih, merembes ke Bitcoin. Transaksi lagi meningkat secara drastis, makanya Bitcoin hash rate-nya naik, teman-teman. Ya, itu Februari 2023. Kemudian kita ngelihat nih, 8 Maret ya 2023. Kita ngelihat masih ada probabilitas untuk Bitcoin mengalami koreksi. Which is dip ini adalah opportunity untuk kita melakukan transaksi ya.
at least setelah 8 Maret itu nggak lama berselang kita ngelihat ya memang Bitcoin ada proses koreksi. Dia ada dump balik lagi sampai ke level 20.000, bahkan mau retest terhadap level 18.500 pada saat itu. Nah, ini masih menjadi momen-momen di mana saya melakukan akumulasi secara aktif, teman-teman. Karena saya menyampaikan nih, the most important key level for Bitcoin, SMA 200 time frame weekly. The only reason people became completely bullish on Bitcoin adalah ketika SMA 200 itu break. Teman-teman percaya, bukan percaya sih, agree ya, setuju atau tidak ya. By the time Bitcoin closing setelah itu, wah kita ngelihat Bitcoin bener-bener rally signifikan sekali ya, di tengah kondisi badai dan lain sebagainya, teman-teman. But in the end ya, yang saya lakukan personally adalah melakukan akumulasi juga. Jadi memang saya ada melakukan transaksi buy Bitcoin ya beberapa kali, dan itu sebenarnya kita bahas juga loh di dalam video-video yang saya lakukan update hampir setiap harinya, teman-teman. Jadi ini sebelum pada saat itu bulan Maret ya, kemudian kita ngelihat harga mengalami koreksi, setelah ada reaction positif saya melakukan beli lagi, kemudian nextnya juga sama koreksi, kemudian kita beli lagi. Jadi sebenarnya simple, pada saat itu saya melihat every dip itu masih menjadi opportunity ya. Namun teman-teman sekalian, again ya, kalau buat saya 2022, 2023 itu masih menjadi tahun akumulasi. Ada beberapa koin seperti Chainlink misalkan. Ini saya melakukan transaksi Chainlink itu sudah dari 2023 pertengahan ya. Kemudian after that ya, seperti salah satunya Cardano. Ini juga sama, saya melakukan akumulasi. Sebenarnya gini teman-teman sekalian, bukan berusaha untuk menyampaikan bahwa oh ini tepat ya dan lain sebagainya gitu. Planning saya masih sama ya. Kalau teman-teman yang mungkin udah follow YouTube channel saya sejak lama gitu ya, mungkin kalian tahu gitu, ketika kita berbicara soal kondisi-kondisi di mana sebenarnya kita ngelihat ini sebagai area murah dan lain sebagainya, itu memang momen-momen kita bisa melakukan akumulasi. Bahkan sebetulnya di Advance Group sendiri ya, dari 2022 pertengahan ke akhir ya, saya sempat sampaikan udah boleh nih teman-teman planningkan ya, persiapkan. Bahkan waktu itu kita sempat ada kopi darat ya, kopdar ya teman-teman, yang ngumpul sama beberapa teman-teman di Advance Group, kita kopdar dan kita discuss soal planning saya ya, memanfaatkan benar-benar bisa dibilang ini loh harga yang saat ini sedang murah-murahnya, itu sebenarnya bisa menjadi sebuah peluang yang menarik untuk teman-teman melakukan akumulasi. Jadi kalau misalnya ada yang sangkut terus 2021, sebetulnya itu momen ya, 2022 itu adalah momen untuk teman-teman ngejar average price yang bagus. Jadi kalian bisa manfaatkan untuk kalian belanja. Nah, posisi saya saat ini itu sudah punya barang gitu. Apakah banyak? Apakah signifikan? Ya mungkin kalau dibandingkan dengan yang dari segi capital lebih besar ya, mungkin saya nggak ada apa-apanya gitu teman-teman. Tapi ya untuk planning saya sendiri, menurut saya sudah dalam keadaan yang lumayan cukup ya. Nah, 2024 planning saya seperti apa? Sebetulnya kita ngelihat nih pergerakan market ya, ketika harga open nih tanggal 1 Januari 2024, kita lihat Bitcoin open itu di 42.342.400 teman-teman lebih kurangnya. If Bitcoin giving me discount ya dari harga saat ini, either dia balik ke 40.000 atau under 40.000, buat saya adalah momen saya akumulasi ya. Mengapa demikian? Saya akan tetap beli lagi teman-teman, mengingat setelah halving, probability-nya untuk Bitcoin naik itu sangat-sangat tinggi ya. Mungkin bisa dibilang orang-orang udah semakin yakin gitu ya, karena kita melihat berdasarkan histori. Nah, timbul pertanyaan, Vin, gimana Bitcoin ETF spot? Kalau dia proof, apakah ini malah jadi event sell the news? Wah, itu pertanyaan yang menurut saya, kalaupun saya jawab 50-50 jawabannya teman-teman. Daripada saya bilang, kalau misalkan Bitcoin ETF spot di approve, mungkin harga turun dulu, dump dulu. Ternyata salah. Saya bilang, ya siapa yang tahu dan lain sebagainya. Kan gitu teman-teman. Atau saya bilang sebaliknya, Bitcoin ETF spot di approve, harusnya ini bullish. Cukup yakin saya ini bakal bullish, karena sentimen bla 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 bla. Ya kita nggak bisa seperti itu, ya kan? Karena in the end, nobody knows for sure, 100%. Kedepannya akan terjadi seperti apa ya, seperti yang saya bilang tadi, walaupun istilahnya tepat, tapi saya nggak bilang sama teman-teman bahwa weh tepat nih analisa gue dan lain sebagainya. Kenapa teman-teman? Karena menurut saya di market itu salah benar pasti ada, dan nggak mungkin setiap orang itu akan benar 100%. Akan ada momen dia kepleset ya. Contohnya kasus 2022 itu banyak yang rontok
ya kan? Nggak cuma orang, tapi juga korporat ya, besar ya, bisa bilang ya institusi besar juga ada yang mengalami kendala. Dan kalau di kripto sendiri mungkin teman-teman ingat kejadian-kejadian seperti Celsius, FTX dan kawan-kawan ya, masih ada beberapa lagi contoh-contoh nama yang mungkin kalau kalian research lagi kalian jadi ingat, oh iya ya 2022 even nama-nama besar seperti pada saat itu Alex Mashinsky dari Celsius bangkrut loh teman-teman sekalian. Kenapa? Karena in the end, ketika dia salah kalkulasi, yang menjadikan dia akhirnya mengalami kebangkrutan adalah kurangnya disiplin di dalam risk management. Saya rasa itu ya menjadi salah satu kunci untuk teman-teman bisa survive. Nah, ketika nanti kita berbicara soal Bitcoin ETF spot, di approve, yang perlu dipertanyakan sama teman-teman nih di dalam diri sendiri adalah gue risk managementnya gimana gitu. Ya kan? Apakah saat ini adalah saat yang tepat untuk gua ngebet, ya kan? Berhadapan dengan Bitcoin ETF spot itu. Kalau misalnya teman-teman merasa aduh kurang confident dan lain sebagainya, ya teman-teman bisa bermanuver. For example, kalian mempersiapkan sejumlah uang untuk kalian melakukan akumulasi. Tapi kalian ada rasa FOMO, takut ketinggalan. Apakah beli sekarang bisa dibilang terlambat? Depend teman-teman, ya. Kalau kita berbicara soal peluangnya, teman-teman lihat open candle 2016 ya kan 1 Januari itu di harga $431, ditutup di harga $969, itu kenaikan 2 kali lipat ya kan. Kemudian 1 Januari 2020 ditutup di harga $28.750, total kenaikan adalah dari 7.000 ke 28.000, itu 4 kali lipat. Di sini 2 kali lipat, di sini 4 kali lipat. Let's say kita ambil average ya teman-teman, 3 kali lipat, $42.000, kenaikan sampai dengan $120.000 ya, dari harga teman-teman beli detik ini juga kalian putuskan untuk beli. Kemudian kalian tutup aplikasinya, kalian lihat 31 Desember 2024 berapa kenaikannya. Kalau average ya tadi kita ambil let's say kali 3, tapi let's say minimal teman-teman kali 2 deh, di harga $80.000. Nah, pertanyaannya teman-teman, apakah kalian yakin Bitcoin hanya akan naik sekitar 2 kali lipat dari harga saat ini? Di mana sentimennya bisa dibilang cukup positif, Bitcoin ETF spot very likely di approve, bahkan udah ada senggolan-senggolan ya, sentimen-sentimen dan juga isu-isu di mana Bitcoin ETF spot itu kelihatannya akan di approve. Kemudian setelah demand masuk merembes dari institusi, which is supply akan semakin dibatasi dikarenakan oleh event block halving ya dari Bitcoin di April 2024 nanti, di mana reward akan dikurangi by setengahnya teman-teman. Berarti sirkulasi supply yang beredar tentu saja bertambah, tapi tidak sesignifikan sebelum-sebelumnya. Namun dari perspektif demand-nya ini meningkat secara signifikan. Nah, teman-teman silakan nilai sendiri 2024-2025 ya. Kalau kita lihat berdasarkan histori, setelah tahun bear market ya kan, biasanya 3 tahun setelahnya itu cenderung bullish. Bear market 2018, 2019, 2020, 2021 cenderung bullish. Bear market 2022. 2023 kita sudah melihat ada konfirmasi signal bullish. 2024 let's say kita juga meneruskan bullishnya, maka 2025 pun bahkan masih dalam keadaan bullish. This is the opportunity secara medium term hingga long term. Kita berbicara teman-teman yang berinvestasi untuk melihat value Bitcoin 2-3 tahun mendatang. Kalau sekarang berarti 1-2 tahun mendatang teman-teman, gitu ya. Nah itu teman-teman silakan tentukan gitu. Kalau buat saya personally, ya of course kita ada melakukan akumulasi sepanjang 2022-2023, kita udah dapat harga bagus, ya sebisa mungkin kita pengen maintain ya harga bagus itu dengan aset yang kita punya. Ya kalau misalkan ada tambahan, ya saya mungkin akan tetap melakukan akumulasi. Jadi ada sebagian yang memang saya istilahnya alokasikan ya untuk kita keep dari kita punya aset di sini, misalnya kita taruh di Bitcoin gitu loh. Reasonnya kenapa? Ya teman-teman mungkin boleh lakukan research secara fundamental lagi gitu ya. Melihat bahwa Bitcoin itu menjadi salah satu solusi untuk nge-hedge inflation. Bahkan bisa dibilang menjadi salah satu aset yang menarik untuk nge-hedge against inflation. Teman-teman bayangin, 2010 harga Bitcoin berapa? Dan 2024 saat ini harga Bitcoin berapa? Nah, kalian coba compare dengan harga bakso atau mungkin dengan value daripada mata uang kita sendiri gitu ya, yaitu rupiah teman-teman.
Apakah mata uang kita terdepresiasi atau angkanya maksudnya turun gitu ya value-nya, atau malah cenderung naik? Nah, teman-teman harusnya paham lah soal hal tersebut. Itu menjadi salah satu reason kenapa kita bisa parkirkan istilahnya ya teman-teman, uang kita di aset Bitcoin. Yaitu sebagai contoh teman-teman. Ya, 2024 itu pandangan saya. Jadi kemarin sepanjang live streaming banyak yang nanya juga, ya ini saya sudah kasih jawaban teman-teman ya. Saya tidak bisa jawab 100% apakah Bitcoin ETF spot akan naik atau turun gitu. Karena saya bukan cenayang, saya tidak bisa melihat masa depan. Tapi jawaban saya yang paling tepat menurut saya adalah risk management-nya. Kalian mau ngebet against sebuah news event atau kalian ngebet against yang namanya history, ya, historical data. Kita melihat Bitcoin ya secara data historis seperti apa. Menurut saya lebih wise sebenarnya kita nggak usah terlalu pedulin sebenarnya dari si Bitcoin ETF spotnya sih. Itu kalau menurut pandangan saya. Ketika dia proof bagus, demand berarti meningkat. Seandainya disapprove, mungkin tidak disapprove tapi lebih tepatnya lebih kepada delay. Karena in the end saya cukup yakin SEC juga akan melihat dan memanfaatkan ini sebagai sebuah sarana untuk mereka collect lebih banyak money lagi. Ya, kira-kira seperti itu teman-teman. Nah, kemudian teman-teman saya juga pengen tunjukin ke kalian ya Bitcoin stock to flow. Ini adalah sebuah chart yang bisa dibilang cukup banyak sering dibahas sama orang-orang ya, terutama influencer luar negeri teman-teman. Kalau kita ngelihat di sini secara average price ya, ini semestinya kalau berdasarkan stock to flow ya teman-teman, mungkin Bitcoin itu harga idealnya adalah di 138.000 sampai 120.000 dolar ya pada saat setelah memasuki halving. Ya, mungkin di akhir tahun 2024 Desember ini berdasarkan proyeksi atau ekspektasi ya yang dikeluarkan oleh si Bitcoin stock to flow model live chart ini adalah di angka 250.000 dolar. Fantastik ya. Dari harga sekarang sih kalau ke 250.000 dolar itu kenaikannya lebih kurang 5 sampai 6 kali lipat. Kira-kira altcoins naiknya berapa ya teman-teman? Nah, itu jadi pertanyaan juga, dan pertanyaan yang tentu saja sangat menarik ya, karena saya pikir semua pasti berlomba-lomba ingin memanfaatkan ya altcoins seperti layaknya 2020 dan 2021 di mana kenaikan altcoins itu gila-gilaan 100 kali lipat, bahkan ada yang sampai 1000 kali lipat ya kalau teman-teman memilih koin yang tepat gitu. Nah, itu ya kalau kita berbicara sedikit soal peluangnya. Nah, teman-teman silakan godok informasi ini. Kalian bisa ambil istilahnya sari-sari yang menurut kalian membuat kalian menjadi lebih confident nih di dalam nge-hold aset kalian, terutama Bitcoin, dan menentukan kira-kira kalau misalnya kalian mau beli planningnya seperti apa dan lain sebagainya ya. Of course mungkin celotehan-celotehan itu nggak tahu ya teman-teman ya. Mudah-mudahan sih bisa menjadi sesuatu yang bisa menambahkan conviction teman-teman terhadap Bitcoin ya, tentang proyeksi pergerakan pada sepanjang tahun 2024-nya. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, teman-teman, just a brief update on the short term movement-nya. Bitcoin sebenarnya closing hari ini itu tetap di bawah exponential moving average 21. Total sudah 3 hari kita closing di bawah EMA 21. Makanya kalau saya pribadi ya ngelihat kondisi seperti ini. Ini sebenarnya konsolidasi mengingat lagi libur teman-teman ya, ini New Year's ya kan, New Year's masih libur, jadi mungkin market juga nggak akan yang gimana banget, tapi dalam 2-3 hari ke depan Anda bisa expect pergerakan itu bisa mulai masif lagi, karena ketika market open, Wall Street open, mungkin fluktuasi pasar atau volume itu akan meningkat secara drastis, dan pada saat itu terjadi kita harus waspada terhadap pergerakan yang sangat nge-spike. Ingat teman-teman, candle 12 bulan itu baru closing. Ya, ini candle 12 bulan tuh baru closing. Kita belum bisa lihat apa-apa nih teman-teman tuh. Baru kebentuk kecil banget gitu ya. Pasti dia akan coba untuk cari apa? Cari high point dulu, low point dulu. Dia bakal coba untuk ngesel pet atas, ngesel pet bawah, baru kemudian dia make a decision. Either kita bakal di bawah harganya mengalami koreksi, probably retest terhadap 40.000 atau 37.000 dolar. But by the time that happens, it's still accumulation phase buat saya. Ya, again, karena kita ngelihat valuasi nih Bitcoin di 2024 akhir ya, berdasarkan Bitcoin stock to flow. Kalian bisa lihat sendiri, dia ngasih bisa dibilang ini adalah very very optimist level ya, 250.000 dolar. Luar biasa sekali kalau bisa dapat angka segitu teman-teman sekalian. Dan wah, pokoknya kita tajir deh ya 2024. Amin teman-teman ya.
Nah, jadi by progress ya, kalau misalnya kita ngelihat secara medium term, sebetulnya kita masih konsolidasi, not sure ya, apakah Bitcoin akan dibawa ke 47.000 dulu atau gimana teman-teman sekalian. Tapi yang pasti kalau misalkan berdasarkan price action di time frame hourly, saya sempat sampaikan ya di grup Telegram hari ini, saya mengatakan bahwa sebenarnya concern saya cuma satu teman-teman, ini kan konsolidasi, ya kan? Time frame besar itu sebenarnya kita cuma mondar-mandir bolak-balik, nggak kemana-mana juga. Namun, tetap nih, bisa dibilang efek-efek yang dihadirkan oleh Bitcoin. Kalau lihat Bitcoin turun, udah pasti altcoin ketekan juga. Ya, ibaratnya altcoins, mungkin yang tadi kita ngelihat kayak, wah ini ada peluang nih, Solana bisa rebound lagi nih. Tetap aja turun juga teman-teman. Jadi, saya pikir kalau misalkan dengan kondisi saat ini, mungkin akan menyulitkan untuk kita bertransaksi, karena secara pergerakan, ya ini digerakkan dengan investor yang bisa dibilang secara mungkin secara volume itu sangat rendah. Jadi kita bisa lihat bahwa price action yang terbentuk itu sebenarnya kalau kita tarik balik ya, kita zoom out lagi, technically ini hanyalah konsolidasi, ya, agak menyulitkan. Namun, kalau teman-teman melihat secara short term movement, secara struktur lah dalam beberapa hari terakhir, itu sebenarnya punya probabilitas harga untuk mengalami koreksi lagi. Probably Bitcoin bisa dibawa sampai $40.000. Ini kita berbicara seandainya terkonfirmasi ya, dia breakdown gitu loh. Di sisi yang lain, kalau misalkan Bitcoin somehow memberikan konfirmasinya bukan terhadap penurunan, melainkan dia malah breakout, dan dia naik lagi, closing di atas area supply, di atas trendline, bahkan di atas area SNR major ini di kisaran 43.000, maka setup saya akan tetap sama, yaitu saya akan bullish secara bias. Ya, saya akan lebih mencari setup long yang terpresent di market. For example, terakhir ICP, saya pun masih entry long position. Ya, ini kita kemarin sempat bahas nih, waktu lagi live streaming bareng teman-teman ya. Ada sekilas saya bahas soal ICP, kemudian kita ngelihat ordinals yang juga sama-sama posisi yang masih dalam keadaan bullish. Sebenarnya long bias rata-rata. Namun Bitcoin itu masih bisa narik teman-teman. Dan kalau misalnya Bitcoin dibawa turun dulu, saya sebenarnya sih nggak ada masalah. Ya, karena saya tetap melihat ini sebagai koreksi jangka pendek saja, tapi pemanfaatan yang kita cari di altcoins-nya itu akan tetap sama, lebih kepada long setup. Ya, mungkin I don't know guys ya, mungkin di akhir minggu ini kita bisa live streaming lagi ya. Kalau teman-teman interested, bolehlah bantu video ini mencapai minimal 500 likes lah. Tapi saya ngomongnya agak telat di akhir, nanti saya tulis di kolom komen ya. 500 likes di video ini, mungkin kita akan live streaming lagi di akhir pekan ini, dan kita ngelihat progres 1 minggu ini, pergerakan Bitcoin mempengaruhi altcoins itu akan seperti apa. Nanti kita akan coba mencari sama-sama peluangnya, dan kita akan coba manfaatkan ya. Jadi kalau dari progres yang saya lihat ya, yang saya sudah coba untuk jelaskan kepada teman-teman, pandangan saya secara jangka pandang seperti apa, kemudian jangka pendek seperti apa ya. Saya hanya butuh konfirmasi aja, Bitcoin bisa terkonfirmasi seperti ini saya hard long. Ya, saya akan manfaatkan dengan baik di altcoins-nya untuk mengambil long position secara agresif. But, if we see Bitcoin di bawah koreksi lagi, I don't mind. Saya tetap akan cari peluang long, tapi tidak akan saya eksekusi secara langsung ya. Karena saya butuh konfirmasi setup yang memvalidasi lagi bahwa market itu siap untuk kembali rebound dan kembali bullish. Ya, itu akan menjadi planning saya untuk saat ini. Kita nggak bisa banyak action, nggak bisa banyak make a move saat ini. Saya juga preferensinya adalah wait and see. Ada beberapa yang saya execute, tapi bisa dibilang ya dengan size yang bisa dibilang cenderung kecil lah teman-teman sekalian. Alright, so I think that's gonna be the update for Bitcoin ya, the very very special Bitcoin update. Ya, ini spesial banget sampai hampir 30 menit. But if you guys nonton video ini sampai finish, don't forget to type finish di kolom komentar, atau kalian boleh tulis 0,75%. Ya kan? Kenapa 0,75%? Karena pasti sedikit ya. Mungkin nggak banyak yang nontonnya sampai finish. Tapi kalau misalnya nontonnya sampai finish, mudah-mudahan informasi yang saya sampaikan, saya sharingkan ini bisa terserap dengan baik, sehingga teman-teman bisa mendapatkan referensi analisis atau mungkin referensi option di dalam melakukan eksekusi di market. Okay? So I think that's gonna be it. Thank you very much guys for watching this video. Mudah-mudahan informasi di sini bisa bermanfaat. Sampai jumpa kembali di update berikutnya. God bless for everyone, and I'll see you guys again guys. Cheers. Bye bye.